Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ludfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wa dunyal akhirah. Fatihah binati syifa dulu buat ibunya Habib Alwi sedang sakit di rumah sakit. Syarifah Su'ud binti Abdullah Lattas. Fatihah binati syifa sihah wal afiyah ibarakah salatan Nabi Muhammad sampai siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan Fatihah bin Syifa bin Shalal Afiyah khusus buat Putri Ludiana Putri binti Tamaludin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Halaman berapa di situ? Halaman 14. Yang itu ya, yang kecil nih. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain radhiyallahu ankum ila qala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bahwa ini adalah satu fasal. Faslun bahwa ini adalah satu pasal. Faslun bahwa ini adalah satu pasal. Wa ma'na la ilaha illallah. Wa ma'na la ilaha illallah. Dan bahwa maknanya la ilaha illallah. Dan bahwa maknanya la ilaha illallah. Wa ma'na la ilaha illallah. Dan bahwa maknanya la ilaha illallah. La ma'buda. La ma'buda. Adalah tidak ada yang disembah. Adalah tidak ada yang disembah. La ma'buda adalah tidak ada yang disembah. Bihaqqin. Bihaqqin. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bihaqqin. Dengan sebenar-benarnya. Fil wujudi. Fil wujudi. Di dalam wujud. Di dalam wujud. Fil wujudi. Di dalam wujud. Illallahu. Illallahu. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Illallahu. Kecuali Allah. Faslun. Faslun. Bahwa ini adalah satu fasal. Bahwa ini adalah satu pasal. Faslun. Bahwa ini adalah satu pasal. Alamatul bulughi. Alamatul bulugi. Bahwa segala tanda-tandanya baligh. Bahwa segala tanda-tandanya baligh. Alamatul bulugi. Bahwa segala tanda-tandanya baligh. Salasun. Salasun. Adalah tiga. Adalah tiga. Salasun adalah tiga.
tamamu khamsa asyarata sanatan. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Pertama, sempurna umur 15 tahun. Fi Zakari pada laki-laki. pada laki-laki. Fi zakari pada laki-laki. Wal unsa dan perempuan. Unsa dan perempuan. Wal ihtilamu dan yang kedua ihtilam. Wal ihtilamu dan yang kedua ihtilam. Fi zakari pada laki-laki. Fi zakari pada laki-laki. Wal unsa dan perempuan. Wal unsa dan perempuan. Litis'i sinina karena umur 9 tahun. Litis'i sinina karena umur 9 tahun. Wal haidu dan yang ketiga haid. Wal haidun dan yang ketiga haid. Fil unsa pada perempuan. Fil unsa pada perempuan. Litis'i sinina karena umur 9 tahun. Litis'i sinina karena umur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya qayyum wa la yafutuka min ilmihi wa la yu'ud. Ya mubdi al-bada'i lam yabghi fi syai'a wa min khaliqihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ghirna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum ila qala. Faslun wa ma'na la ilaha illallah. Ini adalah fasal menerangkan tentang makna arti daripada la ilaha illallah. Kemarin dikatakan bahwa rukun Islam yang pertama adalah bersaksi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang namanya bersaksi itu orang bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikannya dengan apa? Mata kita nggak melihat Allah. Sedangkan kita menyaksikan, kita beriman, pastinya sesuatu itu harus ada. Nah, dengan apa menyaksikannya? Nah, sekarang saya bersaksi si fulan mencuri. Berarti dia ngelihat nggak si orang itu mencuri? Melihat dengan mata kepala. Saya menjadi saksi apalagi si fulan datang, ya Kang Riki datang ke sini. Berarti kesaksi oleh mata. Nah Allah ada, tapi Allah ada. Ya. Tidak semua yang disaksikan itu bisa dengan mata. Contoh, ada orang buta, dia menyaksikan, dia bersaksi bahwa dia buta, tapi dia bisa menyaksikan bersaksi bahwa ini
meja ini padat. Dengan apa? Dengan telapak tangan. Dengan ini padat, lembut ya dalam telapak tangan. Saya bersaksi ada orang kentut. Saya bersaksi si fulan kentut. Dengan apanya? Dengan penciumannya, kadang-kadang dengan suaranya. Kentut gitu kan. Berarti bersaksinya bukan dengan mata, tapi bersaksinya dengan telinga. Dengan ciuman, juga dengan penciuman. Ada bau, nggak ada bentuknya nggak ada, suara nggak ada, tapi ada bau. Itu bisa disaksikan nggak bahwa ada yang kentut? Bersaksi bahwa ada yang kentut. Jadi tidak semua persaksian itu harus dengan. Nah, kita bersaksi adanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita, dengan keyakinan kita, karena adanya dalil, adanya tanda-tanda, yaitu wujudu hadil makhlukat minggu kemarin ya, adanya alam semesta ini, Allah ada. Saya bersaksi bahwa kopi itu pahit. Dengan apa? Dengan rasa, bukan hitamnya ya, bukan hitamnya, tapi dengan rasanya, dengan lidah, yang menyaksikan lidah. Nah itu. Nah, kita bersaksi adanya Allah, kan kita nggak ngelihat Allah. Kita tidak melihat Allah, tapi ada Allah. Dengan apa? Kita bersaksi dengan hati kita, karena adanya wujudu hadil makhluk, dengan akal kita, dengan hati kita bahwa Allah ada, karena adanya hadil makhlukat, adanya penciptaan ini yang kemarin sudah diceritakan ya. Nah, maknanya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan betul-betul fil wujud, di dalam wujud alam semesta ini. Yang ada cuma dua, al-khaliq sama alam. Al-khaliq pencipta, Tuhan Allah. Al-alam wujud, alam. Al-kaun itu adalah ma siwallah, sesuatu selain Allah. Ma siwallah itu adalah alam disebut. Kita manusia alam ya. Kemudian yang ada di alam semesta ini apa? Pohon, di antara yang ada di dalam bumi ini alam. Selain Allah, langit alam, jin alam, alam jin alam juga sama, matahari semua. Jadi adanya semua adalah alam ya. Adanya adalah Allah dan makhluk, Allah dan pencipta dan yang diciptakan, Allah dan makhluk. Nah, untuk menjadikan bihaqqin, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, bil wujud illallah, ini harus menempatkan diri ya. Seorang harus menempatkan diri untuk bisa menjadi la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Menempatkan diri jadi apa? Jadi hamba Allah, jadi budak Allah ya. Menempatkan posisi diri kita menjadi hamba Allah. Nah, yang bisa menempatkan diri kepada hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, orang-orang yang sudah dipilih sama Allah Ta'ala ya. Seperti ya, termasuk kita semua ini adalah hamba Allah, Abdullah. Cuman kadang-kadang kita rasanya bukan Abdullah, rasanya oh ini milik saya, diri kita milik saya, ini milik saya, semuanya merasanya milik saya, padahal semua ini adalah milik Allah. Kita harus menempatkan diri jadi Abdullah. Dan abdun, bahasa abdun itu budak. Bagaimana seharusnya seorang budak? Seorang budak itu seharusnya bagaimana? Harus taat, harus tunduk, harus mau ngapain saja harus diperintahkan apa saja harus nurut. Itu adalah abdun. Sehingga menjadi kebanggaan daripada para nabi, para rasul, menjadi hamba-hambanya Allah. Para malaikat bangga menjadi hamba Allah ya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang asra, mengisrakan Allah, bi abdihi, dengan hambanya, itu Nabi Muhammad SAW. Bahasanya dengan abdihi, hamba Allah, budak Allah, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi, bukan bi habibihi,
tapi bi abdihi, dengan hamba Allah. Nah betul Nabi Muhammad betul-betul menempatkan diri dengan hak kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi abdihi. Kemudian di Al-Qur'an juga, di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat wa atina Musal kitaba dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Ya. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh disebut dengan hamba yang bersyukur, budak. Abdun itu budak. Ya. Nah, ini budak menempatkan diri kita, memposisikan diri kita menjadi budak Allah itu. Itu makna la ma'budu bihaqqin fil wujud. Kita budak, Allah Tuhan, satu udah. Ya. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawajada abdan min ibadina qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada abdan min ibadina atina rahmatan min indina. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Khidir alaihissalam sebagai budak. Maka mendapatkan Nabi Musa sama Nabi Yusha kepada hamba kami, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ya, sedikit kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sedikit melenceng ke sini ya. Kita cerita dulu tentang orang soleh ya, supaya turun rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang akan memasukkan ilmu-ilmu ke dalam hati. Ketika Nabi Musa alaihissalam, riwayatnya Nabi Musa alaihissalam itu ditanya sama Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, man a'lamun nas, siapa paling pinternya manusia, siapa orang yang paling pandainya manusia pada zaman itu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan anak saya. Tapi mengatakannya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel saat itu, saya itu bukan karena sombong, bukan. Karena Nabi Musa tahunya Nabi Musa adalah seorang rasul yang diberi wahyu sama Allah, maka Nabi Musa merasa saya menjadi orang yang paling tahu karena aku diberi wahyu, bukan karena sombong. Ya, karena beliau akhirnya ditegur sama Allah Taala, bukan engkau wahai Musa, ada seorang hamba aku yang lebih alim darimu. Ya, maka disuruh nyari Nabi Musa alaihissalam, suruh nyari sama Nabi Yusha, cari di mana, di pinggir laut. Akhirnya Nabi Musa sama muridnya namanya Nabi Yusha alaihissalam jalan bawa bekalnya itu satu kantong, satu wadah ikan. Bekalnya itu ikan, satu potong, satu ekor ikan. Kemudian bawa wadah pakai ikan ini. Jalan menyisiri pantai, terus berjalan lama. Setelah lama perjalanan, lapar ya, di perjalanan itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Nabi Yusha untuk istirahat, makan dulu. Yang dimakan ikannya itu setengahnya. Jadi ikan kan ada dua ini apa? Dua sisi ya, dua belah ini, dua sisi. Yang dimakan sebelahnya dulu. Ya. Udah nerusin lagi perjalanan. Di tengah jalan si ikan itu goyang. Ya udah mati nih, udah dimakan setengah. Ikannya bergerak terus loncat. Begitu loncat, ikannya itu berjalan menyisiri pantai. Ikan itu kan harusnya berjalannya di air kan. Ini pantai itu tanah kan, berarti jalan bikin pasir ya, menyisiri pantai gitu. Sehingga bikin seperti terowongan jalan. Yang pasir di ini kan ada jejaknya ya, terowongan itu besar sampai ke air. Nabi Yusha lupa ngomong. Nabi Yusha lupa untuk menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan sampai ke perjalanan berikutnya, lapar lagi, capek. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan atina wadana, mana makan kita lagi, kita mau makan yang sebelahnya lagi, masih ada sebelahnya kan. Akhirnya Nabi Yusha alaihissalam cerita, ya Rasulullah, ya wahai Nabi Musa, itu ikan loncat di tengah jalan dan mau dengan
perjalanannya itu, jalannya itu aneh, lucu, aneh dan ajaib. Ya, kata Nabi Musa, itu yang kita cari, itu yang kita cari. Akhirnya kembali lagi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa kembali ke belakang ya. Terlihat di situ ada jejak langkahnya si ikan, perjalanannya ikan itu di pasir, tapi sampai diikutin sampai ke laut. Di laut di situ Nabi Musa alaihissalam mendapatkan seorang di pinggir laut, di tengah laut, sedang duduk, sedang tiduran berbaring di tengah laut, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Sunnah Balia bin Malkan Al-Khadir alaihissalam, itu yang dicari. Ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk belajar sama Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir alaihissalam, ya Musa, saya memiliki ilmu yang tidak engkau punya, dan engkau punya ilmu yang tidak aku punya. Ya, itu. Maka di sini dikatakan fawajada abdan, lihat perhatikan, abdan, budak dari hamba-hamba kami. Ya, jadi para nabi, para rasul itu mereka menempatkan betul-betul menjadi kehambaan Allah. Jadi betul-betul menjadi budaknya Allah. Diperintahkan apa saja nurut sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu makna daripada la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Kemudian begitu juga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa putra kesayangannya, saat itu semata wayang, belum lahir Nabi Ishak ya, baru Nabi Ismail, satu-satunya Nabi Ismail, sama Siti Hajar, Siti Hajar ya. Siapa? Siti Hajar ya. Ke Mekah, yang saat itu Mekah belum ada apa-apanya, belum ada rumah, belum ada bangunan, belum ada apa, padang pasir, betul-betul padang pasir. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam di situ menempatkan dengan kepada Nabi Ismail dengan ibunya di situ. Ya, sampai ibunya yaitu Nabi Hajar itu bolak-balik nyari air, barangkali ke sana ke Safa Marwah, terus mencari air. Akhirnya setelah menempatkan saat itu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Beliau pergi, dikejar sama Siti Hajar sama Nabi Ismail. Nabi Ismail masih kecil ya. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami dengan keadaan seperti ini? Apakah engkau akan meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada makanan? Nabi Ibrahim tetap jalan. Kira-kira kalau suami yang seperti itu tanggung jawab nggak? Ada yang kayak gitu? Enggak, tapi beda lagi ini. Nabi Ibrahim beda lagi. Saya nggak ngomong ini kalau ada orang seperti itu gitu. Ya, nggak tanggung jawab kan? Nah, akhirnya ketika Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah kepadamu? Dan Nabi Ibrahim, na'am, ya, ini perintah Allah untuk seperti ini. Sama Allah suruh kayak gini. Kalau begitu, kalau seandainya ini perintah Allah, dan kalau begitu ya sudah, kami terima. Ini hamba Allah. Ini berarti betul-betul dia mengaku dia adalah hamba Allah kepada Allah sebagai Tuhan. Itu abdun, berarti menempatkan diri sebagai hamba. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai akhirnya membangun Ka'bah. Ya. Siti Hajar situ sampai mendapatkan bolak-balik Safa Marwah. Akhirnya ada air Zam-Zam. Sampai akhirnya setelah itu diperintahkan untuk membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Sudah besar, sudah beranjak dewasa, belum, masih belasan tahun ya. Nabi Ismail disuruh disembelih. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ini perintah, ya sudah sembelih. Pertama mimpi sekali, masa Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ternyata kata Nabi Ibrahim, beliau alim, tahu, cerdas, pinter, bahwa ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Oh, ini wahyu dari perintah dari Allah. Ini beliau bawa tali dan pisau, ditajamkan betul-betul tajam, dibawa Nabi Ismail alaihissalam untuk
ngomongnya kita cari kayu bakar. Jalan perjalanan sampai akhirnya Nabi Ismail alaihissalam dikasih tahu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba antum pikirkan. Ini bapak mau bunuh anak, mau nyembelih anaknya, terus anaknya dikasih tahu, kamu mau saya sembelih. Kata Nabi Ismail, perintah Allah, ya. Langsung berbaring pasrah. Nah, ini hamba Allah. Ini menempatkan diri abdun dengan ilahun, dengan makhluk dengan khalik, menempatkan posisi seorang budak, seorang hamba kepada Tuhan. Inilah la ma'budu, karena makna la ilaha illallah sudah tertancap di dalam hati-hati para nabi rasul. Inilah dihakin, tidak ada yang disembah dengan hak berwujud illallah. Ya. Kemudian dan kisah-kisah para nabi para rasul banyak yang seperti itu, yang luar biasa, yang mereka betul-betul menempatkan diri, menempatkan posisi dirinya dengan menjadi hamba Allah dan Allah menjadi penciptanya. Sehingga mereka kita tahu para nabi, para rasul, para aulia juga seperti itu. Isi hatinya para wali-walinya Allah seperti itu, menempatkan diri menjadi budaknya Allah, betul-betul Tuhan Allah menjadi Tuhannya. Sehingga mereka tidak ibadah itu betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan ibadah karena mendapatkan nikmat, bukan ibadah karena takut siksaan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, nah sekarang kita kembali kepada kita. Ya, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan hak seyakin-yakinnya di dalam alam semesta ini illallah, kecuali hanya Allah. Harusnya kita ibadah itu semua karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin nikmat, bukan karena ingin rezeki, ya, bukan karena ingin apa-apa. Sehingga ketika seorang ibadah di malam hari, ketika orang dia tahajud di malam hari, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menoleh kepada, tidak iltifat kepada amalnya. Oh, saya sudah beramal nih, enggak seperti itu. Sudah beramal, udah dilupakan. Ya, kadang-kadang ketika malam hari dia ibadah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, paginya dapat rezeki gara-gara tahajud nih semalam. Ada yang suka gitu nggak? Kita habis wirid, ya, dapat rezeki, besoknya wah, wirid saya kabul nih. Ya. Nah, harusnya sama Buddha bihaqqin fil wujud illallah, bukan karena itu. Harusnya seperti itu. Nah, mau kita dalam keadaan apapun ya ibadah sama Allah Ta'ala. Mau dikabul, dikasih rezeki, nggak dikasih rezeki tetap ibadah. Diijabah tidak diijabah tetap ibadah kepada Allah. Tuhan kita itu Allah, terserah Allah mau ngasih mau enggak, bebas. Nah, tanda di antara tanda kita itu iktimat, bersandar kita kepada amal, apa tandanya? Kadang-kadang kita bersandarnya itu sama amal kita, bukan sama karena ibadah mulus kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ngelihatnya itu iltifat, menolehnya kepada amal kita. Tandanya apa? Dalam Al-Hikam di situ Al-Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan min alamatil i'timad al-amal nuqsanur rajai inda wujudi zalal. Ini dalam nih Al-Hikam. Min alamatil i'timad al-amal nuqsanur raja inda wujudi zalali. Tanda bahwa kita itu ibadahnya belum mukhlis, belum murni karena ibadah karena Allah. Kelas kita, tapi lumayan. Jangan gara-gara kita belum, kamu sholat, kamu ibadah, enggak, salah. Ya, tetap kita ibadah, terus berharap. Tahu kita salah, perbaiki terus. Ya. Yang penting kita tahu diri aja. Kita tahu diri. Oh, saya ternyata ibadahnya masih gini. Ya, tahu diri aja udah. Ya. Di antara tandanya kata Al-Imam Ibn Athaillah, min alamatil i'timad al-amal nuqsanur raja inda zulul juzala.
kira-kira kalau kita puasa siang hari, puasa 40 hari, kemudian malamnya tahajud, malamnya begadang wirid, sholawat 10.000, tahajud, kemudian apa lagi, sedekah dan lain-lainnya. Kemudian kita doa, yakin nggak diijabah? Persentase diijabahnya berapa persen? Persentase di ibadah ijabahnya berapa persen? Kita betul-betul udah ibadah, udah paginya, siangnya puasa, ya siangnya puasa, malamnya ibadah, gak ada maksiat sama sekali. Kira-kira ketika kita doa, ya Allah, yakinnya berapa persen? Hampir 100%. Tapi ketika kita habis maksiat, naudzubillahi min dzalik, habis mabuk, naudzubillahi min dzalik, habis zina atau habis mencuri atau habis makan barang haram, kemudian kita mau berdoa, malu apa enggak? Perasaan diijabah apa enggak? Kayaknya enggak diijabah, doa saya banyak. Berarti dia iktimatnya bukan karena Allah. Yang ijabah emang amal. Yang ijabah kita amal apa? Tuhan. Allah. Allah maha karam, maha karim, maha mulia, maha dermawan. Berarti kita masih iktimat, masih nyandarin sama amal kita. Kalau kita habis ibadah, perasaan mau diijabah. Kalau habis maksiat, perasaan kayaknya nggak mungkin diijabah. Berarti amal kita menyandarkannya kepada amal kita, bukan kepada ke maha agungan Allah, ke maha dermawannya Allah, bukan ke maha ke maha ihsannya Allah, kebaiknya Allah. Sedangkan Allah, orang kafir pun dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, ya. Jadi iktimatnya kepada Allah Ta'ala harusnya. Nah, kalau kita seperti itu, ya itu kelasnya kita. Jadi berarti kelasnya kita masih segitu, masih iktimatnya ke amal, belum ibadah mukhlis, belum ibadah yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum murni ibadah kita, masih salah, banyak yang salah. Masih lupa, masih banyak ibadah salah, masih belum mengamalkan la ma'budu bihaqqin. Kita belum sebenar-benarnya, karena kita masih melihatnya amal, ngelihatnya masih amal kita. Kalau habis wirid, habis zikir, habis apa yang baik-baik, rasanya pasti diijabah, ya. Kalau habis maksiat, habis dosa, nggak mungkin dijabah. Mau ibadah, mau doa, malu saya habis maksiat, ya. Ada Allah maha dermawan, ya. Berarti dia tidak berdoanya kepada Allah, tapi berdoanya karena menyandarkan kepada amal. Dia tetap ibadah, berusaha semampunya, tetap doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap. Yang penting fardunya ibadah semampu kita. Meskipun kadang ya namanya manusia, ada naik turun. Al imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi SAW. Iman itu kadang bertambah, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang kurang. Ibadah tetap, ya doa tetap. Sebab zatnya doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti besar daripada ibadah. Doa itu kata Allah Ta'ala, ud'uni, berdoalah kepada aku. Apakah Allah nggak tahu kita mau pengen apa? Kenapa kita harus doa? Ya Allah nggak tahu emang kita pengen apa? Kita pengen apa itu ciptaan Allah. Kita pengen rumah, pengen ini, pengen itu, pengen macam-macam. Yang ngasih pengen siapa? Allah. Ya Allah nggak tahu, kenapa harus ud'uni? Kenapa kita harus berdoa? Allah perintahkan suruh berdoa supaya merasa kita hamba, butuh, kembali kepada menempatkan diri kita budak, hamba yang minta. Budak itu ngemis, kita ngemis sama Allah. Kita itu budak yang ngemis. Jadi banyak maksiat, justru banyak ngemis. Ya Allah maafin, ya Allah minta doa di sini, banyak ngemisnya. Ya, itu budak. Kalau sudah nggak jadi budak, ngasih Allah, penempatan posisinya Allah ngasih. Budak ngemis, apapun keadaan kita harus ngemis sama Allah. Nah, jadi doa itu adalah untuk
kita menempatkan diri bahwa kita ini butuh sama Allah. Ya maka Imam Al-Haddad beliau mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihali syahidun li iftigari. Ya. Allah Ta'ala sangat ngerti, sangat tahu kebutuhan kita. Qad kafani ilmu rabbi, Allah Maha tahu. Yang ciptain pengen aja Allah. Maka wadu'ai, kata Imam Al-Haddad, wadu'ai wa ibtihali, saya berdoa kepada Allah, saya menangis kepada Allah, tadarruknya kita kepada Allah, syahidun li iftigari, untuk menjadi saksi bahwa aku itu butuh, bahwa aku ini hamba, budak, pengemis aku itu. Orang nggak mau doa berarti dia sombong kan? Kita doa karena kita itu hamba Allah, budak, memposisikan diri kepada hamba, menjadi hamba Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, walihada sirri ad'u bi asari wa yasari. Karena rahasia inilah bahwa doa itu adalah menjadi bukti bahwa kita adalah budak Allah, kita ini butuh kepada Allah. Maka ad'u, aku berdoa, bi asari wa yasari. Lagi sulit kita doa, lagi gampang kita doa. Biasanya orang kalau berdoa itu lagi apa? Lagi gampang, banyak duit, doa enggak? Lupa, enggak doa, enggak apa. Nah, maka kalau dia betul-betul menempatkan diri menjadi hamba Allah, dia doanya bukan ketika lagi susah saja, lagi senang doa sama Allah. Kenapa? Karena itu bukan karena pengen apa-apa, karena kita menempatkan diri sebagai hamba Allah. Kita ini fakir, butuh, miskin kepada Allah. Nah itu sirnya, rahasianya. Kata Imam Haddad, walihada sirri, karena sir ini ad'u, aku berdoa, bi asari, ketika aku sedang sulit, wa yasari, ketika aku sedang gampang. Ketika aku lagi banyak uang, lagi sukses, tetap berdoa sama Allah. Karena apa? Karena doa itu adalah menjadi bukti, menjadi saksi bahwa kita itu adalah hamba Allah, budak Allah. Ini adalah makna daripada la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi kita harus menempatkan diri kepada memposisikan diri sebagai budak Allah. Bagaimana budak Allah? Perintah Allah, seorang budak adalah melaksanakan apa? Semua perintahnya. Mau masuk akal, nggak masuk akal. Ada yang nggak masuk akal, Nabi Ibrahim suruh nyembelih nggak masuk akal. Tapi kalau seorang budak disuruh sama majikan, ya perintah. Ya, nggak usah mikir-mikir. Nah, apa sih Allah kok nyuruh kita haji, tawaf, keliling-keliling, ngapain? Muter-muter itu ngapain? Udah terima aja, kata Allah gitu-gitu. Kalau kita yakin sama Allah, apa yang kita lari-lari? Sofa marwah buat apa? Secara akal ya, nggak masuk akal. Ibadah gitu. Ya. Sholat, kalau sholat mungkin agak ini keliling-keliling, wukuf di Arafah, diam doang, ngapain? Kan gitu. Tapi kalau kita sudah menempatkan diri kepada posisi kita menjadi budak, ya sudah. Kata Allah gitu, perintah, ya sudah, stop. Ya, nggak ada kenapa sih gitu. Oh ini perintah Allah, sudah laksanakan. Paham ya? Sampai-sampai sama Ustaz Al-Hafidhil Musid Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah Bifaqih radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Imam Al-Habar ya, Imam Al-Habar juga Bifaqih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amaranin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW memerintahkan aku untuk menyembelih anakku sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, aku pasti akan sembelih. Karena menempatkan diri sebagai budaknya Nabi, menjadi budaknya Allah Ta'ala. Budaknya Nabi berarti menjadi umatnya Nabi ya, bukan budak Tuhan sama ini, beda. Nah, menjadi budaknya Allah Ta'ala karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Meskipun tidak terjadi Sayyiduna Ibrahim yang mulia Imam Al-Habar itu diperintahkan nyembelih anak, enggak. Tapi di hatinya ada seperti itu. Kalau kita kira-kira suruh nyemplung sumur, kira-kira harus ada di hati yakin kalau saya ini dapat perintah langsung, kalau perintah saya menyemplung sumur, itu hamba Allah. Meskipun enggak terjadi ya. Tapi di dalam hatinya ada seperti itu. Pokoknya apapun yang diperintah ya. Itu makna daripada makna la
la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar. Kalau disembah berarti ada penyembah dan yang disembah, ada pencipta dan yang dicipta, ada majikan, ada budak, ya, gitu. Jadi orang harus menempatkan posisinya masing-masing di antaranya. Ya. Kemudian faslun alamatul bulughi, bahwa tanda-tandanya balik salatun adalah 3. Pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakaril unta. Pertama, sempurna umur 15 tahun buat laki-laki dan perempuan. Tahunnya mengikuti tahun satunya Masehi apa? Hijriah, Qamariyah, hitungan Qamariyah. Jadi kalau Hijriah itu mengikuti Qamariyah. Qamariyah itu yang ngikutin perhitungan bulan. Kalau Masehi ngikutinnya Syamsiah. Syamsiah itu perhitungan matahari. Jangan kita kan bulan Januari, bukan matahari Januari kan. Harusnya ngikutinnya kalau Januari berarti matahari, jangan bulan Januari, matahari Januari, matahari Februari, bukan bulan Januari Februari, karena menghitungnya hitungan matahari. Kalau Hijriah itu makanya Qamariyah, perhitungan bulan. Jadi makanya bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah dan lain-lainnya. Nah, yang dilihat adalah sempurna umur 15 tahun secara hitungan Hijriah atau Qamariyah, ya. Begitu 15 tahun maka secara otomatis dia sudah balik. Secara otomatis 15 tahun, masuk umur 15 tahun, maka dia otomatis sudah balik. Yang kedua, al-ihtilamu wal ihtilamu fi dzakari wal unsa, adalah ihtilam. Ihtilam itu diambil daripada minal hulmi, ma'khudun minal hulmi, yaitu mayarahin naim fi naumihi. Asalnya adalah sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur, di dalam tidurnya itu mimpi. Asalnya ihtilam itu asalnya adalah mimpi. Tapi yang dimaksud di sini adalah amrun khasun wal al-imna, adalah sesuatu yang khusus di dalam yang dilihat dalam mimpi, yaitu al-imna, keluar air mani. Mau dalam tidur atau enggak tidur, maka itu menjadi balik. Kalau untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan litis di sini tapi dengan hitungan 9 tahun. Kalau ada orang 7 tahun dia keluar air mani mimpi misalnya, belum balik, meskipun sudah imna atau sudah keluar air mani. Umur 7 tahun, 8 tahun belum. Jadi ada batasnya 9 tahun dia keluar air mani maka menjadi balik, ya. Nah, al-imna atau asalnya adalah mimpi. Keluar air maninya ini baik dalam keadaan mimpi atau sengaja atau tidak sengaja, di umur 9 tahun ke atas maka dia sudah menjadi balik, ya. Dan rata-rata orang semuanya mimpi, ya. Pernah imna, pernah mimpi ihtilam, mimpi keluar air mani. Sedangkan ihtilam itu adalah mimpi keluar air mani itu datangnya dari syaitan. Jadi semua orang pernah kedatangan syaitan. Orang imna dalam kita jangankan dalam keadaan jaga, lagi tidur aja didatangin setan, masih digoda setan. Lagi tidur padahal digoda setan, apalagi lagi bangun ini lagi sadar, ya, otaknya sudah dimasukin setan. Lagi tidur yang nggak sadar dimasukin setan, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW enggak, Nabi SAW tidak pernah ihtilam. Dikatakan apa? Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Nabi enggak pernah ihtilam. Nabi enggak bisa dimasukin setan, ya. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab itu salaka Umar fajjan ila salaka syaitan fajjan akhar. Sayyidina Umar lewat ini, setan langsung kabur. Kenapa? Karena kekuatan imannya Sayyidina Umar. Makanya
ulama kalau pengen rumahnya nggak pengen dimasukin setan, tulis Umar Al-Faruq. Iya betul, itu jimat dari para ulama. Tulisin pakai kertas Umar Al-Faruq, setan takut mau masuk ya. Nah kecuali setannya berwujud manusia kecuali setannya berwujud manusia, beda lagi ya. Sekarang Sayyidina Umar bin Khattab saja, seorang muridnya Nabi Muhammad SAW yang lulus menjadi murid Nabi Muhammad, yang lulus menjadi berhamba kepada Allah Ta'ala, lulus Sayyidina Umar bin Khattab, itu takut setan. Sayyidina Umar lewat sini, setan kabur dari gang lain, apalagi Nabi Muhammad gurunya. Karena Nabi Muhammad gak bisa dimasukin setan baik dalam keadaan jaga, apalagi lagi tidur, apalagi jaga ya, lagi tidur aja gak bisa dimasukin setan, apalagi sedang dalam keadaan sadar, gak bisa Nabi Muhammad SAW masukin setan. Dan ini para wali-walinya Allah seperti itu ya. Para wali-walinya Allah Ta'ala, mereka ada beberapa wali yang tidak ihtilam, seperti yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidhil Muslim Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Faqih radhiyallahu anhu. Beliau punya khususan tidak ihtilam ya, tidak pernah mimpi sampai keluar air mani, itu diantaranya. Nah yang kedua, ciri balik, tanda balik adalah ihtilam buat laki-laki dan perempuan karena umur 9 tahun. Yang ketiga, wal haidu, dan haid, tandanya haid bil unta buat perempuan titis isinina karena umur 9 tahun ya, karena umur 9 tahun. Nah tadi ihtilam keluar air mani itu menjadi tanda dia balik. Keluarnya ihtilam itu keluarnya air mani itu khurujul mani, keluarnya air mani itu ada tanda-tandanya ya. Pertama tandanya tadafuk. Tadafuk itu apa? Keluarnya itu nggak lancar kayak kencing, tapi dudut. Nah, itu tadafuk namanya. Kemudian ada ladzat ketika keluar ya. Adanya rasa lezat ketika keluarnya air mani. Yang ketiga adalah bau seperti adonan tepung, adonan telur ya, di telur ketika kering. Nah, itu tanda-tanda itu air mani. Kalau seandainya, tapi air mani ini nggak najis, air mani nggak najis, tapi mewajibkan mandi besar dan menjadi tanda dia sudah balik. Kemudian kalau seandainya menjadi dikatakan ihtilam, dikatakan keluar mani itu adalah apabila telah keluar dari laki-laki ya, laki-laki dari batangnya. Kalau seandainya ini ada orang mau keluar air mani, dipenet, dilihat kering, tapi keluar rasa kering, maka tidak dihukumi keluar air mani ya. Kalau sudah keluar kan keluar air mani. Nah, yang luar biasa air mani ini yakhrujum baina sulbi wat taraib. Air mani ini keluar dari antara sulbi, tulang sulbi itu tulang apa ini? Ini tulang punggung, tulang belakang, dan antara yakhrujum baina sulbi wat taraib. Taraib itu antara tulang dada. Keluarnya air mani itu antara tulang sulbi dan tulang dada, itu keluar cairannya. Keluarnya itu harus dan keluarnya itu nggak bisa kayak kita kencing, pengen kencing keluar mani enggak, tapi harus dirangsang dulu dengan syahwat. Allah menciptakan syahwat. Panjang lagi nih, langsung ke Allah lagi nih. Tauhid lagi. Yang menciptakan syahwat siapa? Allah. Sehingga syahwat, sehingga digoyangkan keluar itu air mani. Keluarnya dari mana? Dari satu batang, sama. Keluar kencing dari situ, keluar air mani dari situ, keluar madhi dari situ, madi dari situ. Yang ngeluarin digerakkan dengan syahwat. Coba sekarang nggak pakai syahwat keluar, nggak bisa. Digerakkan. Allah menggerakkan syahwat. Menggerakkan dari mana syahwatnya? Dari mata melihat sehingga timbul syahwat. Oh panjang udah ya, dari mata kemahakuasaan Allah
menciptakan mata, mata melihat, mata turun ke hati, hati ke sini, panjang, syahwat luar biasa. Dan itu luar biasa ya. Dan itu dibahas sama Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali. Beliau sampai bertafakurnya sama situ, keluarnya air mani itu dengan syahwat. Siapa yang menciptakan syahwat? Syahwat itu dengan apa? Melihat dengan mata, dengan sentuhan, dengan ini dan lain itu. Oh, kita mencium anak kita enggak syahwat? Kalau dengan ciuman mata enggak, tapi melihat. Dan itu subhanallah, Allah yang menciptakan syahwat. Dari syahwat sehingga timbul bisa bergerak. Itu kan luar biasa. Yang tadinya kendor jadi kencang. Itu subhanallah ya. Itu semua hakikat. Kalau melihat hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggerakkan. Ya. Ada kan yang dari kecil kita enggak ada syahwat, sampai tua hilang syahwatnya, kemana hilangnya? Itu diantara wa min ajabi qudratihi ta'ala. Kalau kita mau tafakkur ya. Allah menggerakkan, mengeluarkan air mani itu luar biasa sebetulnya. Ya. Dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Baina sulbi wat taraib, antara sulbi dan tulang dada keluar. Jalurnya satu lagi, salurannya satu. Yang satu rasanya kadang-kadang sakit, kalau kencing banget, naudzubillah min dzalik kan. Kadang-kadang sakit, kadang warna kuning, warna ini, kadang ini. Yang satu kok enak, jalurnya sama, ya jalurnya sama. Ada rasa lezat. Min ajabi qudratihi ta'ala. Kalau kita mau betul-betul ditafakuri. Jadi tanda kembali kepada tanda balik. Tanda balik ada 3. Pertama, sempurna umur 15 tahun. Mau keluar mani atau tidak keluar mani, 15 tahun laki-laki perempuan balik hukumnya. Kedua, ihtilam, keluar air mani, baik tidur atau tidak tidur, itu balik umur 9 tahun ya. Ketiga, haid buat perempuan saja karena umur 9 tahun. Nah, kenapa dibahas tentang balik? Karena ketika seorang sebelum balik itu dia ditanggung oleh orang tuanya. Dia ditanggung sama orang tuanya. Ya. Sebelum balik nih. Ketika si anak ini ibadah, maka pahalanya buat orang tua. Ketika anak ini berdosa, tanggung sama anaknya. Dia belum berdosa, istilahnya anak kecil sebelum balik itu belum berdosa, tidak berdosa. Kesalahan belum dicat. Tapi ketika dia sudah balik, maka dia menanggung diri sendiri. Menanggung diri sendiri dalam hal ibadahnya, dalam hal dosanya, dia menanggung diri sendiri. Itu kalau sudah balik. Makanya disebut di sini ada tanda-tanda orang yang balik. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. وقرباتي لنا في ديننا مع للقدر أنت وذكر مع للقدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نوض بالخير ونك كل شر نوض بالخير ونك كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر
anta akraman satar wakfiristur wassalatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin filin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabil gurar wa ala sahbil masabil gurar. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga netolan, tetangga laki-laki perempuan. Berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan. Berilah kami rizki yang ala teman bertakwa, penuh pengertian diberikan kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan. Hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang. Dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Kau limpahkan pada Nabi, pengajak kebenaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian. Warganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang,